sosok Satrio Piningit dan Ratu Adil. Nah, apakah dua sosok ini sama ataukah berbeda? Para sedulur lan para rencang, Satrio Piningit dan Ratu Adil, nah ini dua hal yang berbeda, akan tetapi senantiasa disebut sebagai dua hal yang sama. Nah, memang tidak ada salahnya menafsirkan keduanya adalah sama. Akan tetapi menurut seorang spiritual yang tadi malam saya temui, ini keduanya adalah ini dua sosok yang mengandung perbedaan niki, khususnya mengenai objeknya nih. Nah, beliau tokoh spiritual niki menjelaskan bahwa Satrio Piningit niku orang-orang yang terpilih dan terpanggil kelak manakala negara benar-benar dikuasai oleh Angkoro, dan kemudian keterpanggilan tersebut nanti itu mendorong mereka untuk ikut serta dalam perjuangan terhadap negara. Dan konon niki diyakini bahwa Satrio Piningit niki akan membawa perubahan bagi bangsa ini yang kelak mengantarkan Sang Ratu Adil kepada tahtanya. Nah, kemudian saat itulah kemerdekaan yang sebenarnya akan diraih, di mana masa yang disebut-sebut sebagai masa di mana tanah Nusantara ini akan mengalami Prabowo titi tentrem Kertoraharjo gemah ripah loh jinawi kados niku para sedulur lan para rencang. Nah, akan tetapi ini PR-nya adalah sampai saat ini belum sampai muncul apa yang disebut-sebut sebagai Sang Satrio Piningit maupun Ratu Adil. Ya, meskipun dalam beberapa pertanda yang terdapat dalam berbagai serat maupun manuskrip ini terkenal seperti Congko Joyoboyo, terus Raden Mas Ngabei Ronggowarsito, lalu Siliwangi ini melalui berbagai karyanya niku dianggap sebagai ramalan oleh sebagian masyarakat ya. Meski itu sudah dianggap ramalan, tapi meski pertanda tersebut itu sudah muncul dalam ramalan, tapi sosok Satrio Piningit maupun Ratu Adil niki sepertinya belum nampak. Para sedulur lan para rencang, niki besar sekali nih hegemoni mengenai Satrio Piningit oleh sebagian masyarakat Nusantara ini, khususnya Jawa nih. Makanya itu selalu menggelitik saya niku untuk selalu menganalisa niki mengenai sosok-sosok tersebut. Nah, dalam pandangan saya pribadi niki bukanlah suatu hal yang aneh ya, bukan hal yang aneh itu manakala suatu bangsa niku sangat merindukan kedatangan sosok yang diyakini sebagai pembawa kejayaan. Nah, para sedulur lan para rencang, saya ambilkan contoh dalam sudut pandang Islam niki meyakini kedatangan Imam Mahdi, kemudian di bangsa Yunani niki meyakini datangnya seorang, nah kemudian dalam Hindu niki meyakini datangnya Awatara, meyakini turunnya Krishna itu di setiap zaman. Nah, lalu kemudian di tanah Jawa sendiri itu diyakini akan datangnya Sang Satrio Piningit dan Ratu Adil Jadi ini berbeda, dua sosok niki berbeda, khususnya dalam hal objek. Nah, para sedulur dan para rencang, melihat dari sejarah bangsa ini sendiri, itu mengapa masyarakat itu senantiasa merindukan kedatangan Sang Satrio Piningit dan Ratu Adil meskipun sudah mencapai kemerdekaan. Ini yang ditandai dengan proklamasi pada 17 Agustus 1945. Nah, hal ini dapat mengindikasikan bahwa ada yang belum terpenuhi di dalam keinginan. Nah, hal ini dapat mengindikasikan bahwa ada yang belum terpenuhi nih di dalam keinginan masyarakat oleh pemerintahan yang berjalan saat ini. Lalu yang kemudian itu masyarakat senantiasa menginginkan sebuah bentuk kemerdekaan yang utuh sesuai dalam Undang-Undang Dasar 1945. Rakyat ini seakan-akan senantiasa setia dalam menanti kedatangan Sang Satrio Piningit dan Ratu Adil. Bahkan ini sudah berlangsung sebelum masa kemerdekaan Republik Indonesia. Ini bahkan mengherankan jika saat ini isu kedatangan Satrio Piningit itu mulai timbul ke permukaan kembali. Ini apalagi sebentar lagi bangsa ini akan, khususnya dalam saat pemilihan presiden. Lalu melihat sejarah bangsa ke belakang pada tahun 1928 itu dimana terjadi suatu peristiwa Sumpah Pemuda yang mengubah cara pandang bangsa ini kepada nasionalisme, yang kemudian bangsa ini mulai terpikir untuk berjuang dalam satu kesatuan, kebersamaan tanpa memandang latar belakang wilayah, dan kemudian perjuangan bersama itu mengantarkan Indonesia ke pintu gerbang kemerdekaan. Nah, para sedulur lan para rencang, dalam pandangan saya niki, sosok-sosok jiwa semangat 1928 itulah jiwa-jiwa yang disebut sebagai Satrio Piningit.
di mana timbul rasa kebersamaan untuk sebuah persatuan memperjuangkan masa depan negara tanpa noda. Ini tanpa noda dalam arti niku perjuangan mereka adalah tanpa pamrih terhadap negara. Nah, atus niku. Maka sosok inilah yang kemungkinan dirindukan oleh masyarakat di antara berbagai dinamika yang terjadi di dalam negara pada saat ini. Apalagi dalam naskah serat karya Ronggo Warsito niku memuat mengenai kedatangan suatu zaman dalam Candras, niku memuat mengenai kedatangan suatu zaman dalam Condro Sengkolo. Pandawa mulat siraning penganten, Pandawa mulat siraning penganten, yang jika diartikan niku adalah tahun 5202. Ini semakin bertambah mungkin hegemoni mengenai Satrio Piningit dan Ratu Adil. Para sedulur dan para rencang, sosok Satrio Piningit dan Ratu Adil ini juga digadang-gadang itu memiliki garis keturunan Mataram, Mojopahit maupun Pajajaran. Nah, sebenarnya bukanlah hal yang mengejutkan manakala anggapan ini ada dan tidak ada salahnya. Sebab niku jarak dimensi masa nih daripada ketiga kerajaan besar ini tidak begitu jauh dengan saat ini. Maka ada kemungkinan bahwa sisa-sisa semangatnya lah yang masih menggaung di dalam diri sang Satrio. Maka sosok inilah yang kemungkinan dirindukan oleh masyarakat di antara. Nah, demikianlah pembahasan singkat mengenai menyingkap sosok Satrio Piningit dan Ratu Adil. Niku kesimpulannya adalah menurut saya pribadi, karena sudah berbincang dengan seorang spiritual, niku adalah dua sosok yang berbeda. Khususnya dalam objek ini berbeda kedua sosok tersebut. Nah, moga sarang-sarang kita diskusikan di kolom komentar. Saya butuh masukan-masukan kembali mengenai benar tidaknya dua sosok niki adalah berbeda ataukah sama. Tetap eling lan waspada dan selalu ingat dalam kolom-kolom komentar gunakanlah bahasa-bahasa yang santun karena kita itu bangsa besar yang mengutamakan sopan santun ramah tamah. Matur sembah nuwun para sedulur lan para rencang telah menyimak pembahasan pada kali ini. Sampai berjumpa kembali pada video selanjutnya. Rahayu, rahayu, rahayu.